Perkenalkan, saya Cantika Nurmelani dari mahasiswa UPN Veteran Jakarta yang akan memberikan Menkes atau pendidikan kesehatan mengenai diet hipermesis gravidarium pada ibu hamil. Nah, sebelumnya, apakah ibu tahu tujuan dari diet hipermesis gravidarium ini? Tidak tahu, Sus. Nah, jadi tujuan dari diet hipermesis gravidarium ini yang pertama itu untuk mengganti persediaan glikogen tubuh dan mengontrol asidosis. Yang kedua itu secara berangsur memberikan makanan dan zat gizi yang cukup pada ibu hamil dan janinnya. Yang ketiga, menurunkan rasa mual dan muntah ibu, kemudian mengganti kehilangan cairan elektrolit dan memenuhi kebutuhan nutrisi dan mengatasi kehilangan berat badan ibu hamil. Nah, terus selanjutnya ada pengertian dari hipermesis sendiri. Ibu tahu nggak sih apa itu hipermesis? Nggak tahu, Sus. Nah, jadi hiperemesis adalah suatu keadaan pada awal kehamilan trimester 2 yang ditandai rasa mual dan muntah yang berlebihan dalam waktu yang lama. Nah, keadaan ini bila tidak diatasi dapat mengakibatkan dehidrasi dan penurunan berat badan. Nah, selanjutnya ada penyebab dari hiperemesis. Nah, penyebab dari hiperemesis gravidarium ini jadi dehidrasi dapat menyebabkan perubahan kadar elektrolit dalam darah sehingga darah menjadi terlalu asam. Nah, ciri khas diet hipermesis gravidarium ini adalah penekanan pada pemberian karbohidrat. Nah, kemudian ibu tahu nggak sih apa cara pencegahan atau penanganan pada diet hipermesis gravidarium ini? Tidak tahu, Sus. Nah, jadi saya akan jelaskan. Yang pertama itu komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kehamilan muda yang disertai dengan emesis gravidarium. Kemudian, anjurkan ibu hamil tidak segera bangun dari tempat tidur agar tidak terjadi adaptasi aliran darah menuju susunan saraf pusat. Nah, jadi ibu kalau misalnya sedang tidur, jangan segera cepat-cepat bangun gitu. Terus yang ketiga, nasihatkan tentang diet ibu hamil. Misalnya makan porsi sedikit tapi sering, menghindari makanan yang merangsang muntah. Jadi ibu itu makannya itu dalam porsi yang sedikit tapi sering, jangan porsi yang banyak tapi terlalu berlebihan gitu. Nah, selanjutnya ada 3 macam diet hipermesis gravidarium pada ibu hamil. Nah, yang pertama itu ada diet hipermesis 1. Nah, diet hipermesis 1 diberikan kepada pasien atau kepada ibu hamil dengan hipermesis gravidarium berat. Nah, makanan apa saja sih yang diberikan? Nah, ada roti kering, singkong bakar atau rebus, ubi bakar atau rebus, dan buah-buahan. Nah, cairan tidak diberikan bersama makanan tersebut tetapi 1-2 jam atau sesudahnya. Karena pada diet ini si zat gizi yang terkandung di dalamnya itu kurang, maka tidak diberikan dalam waktu lama. Nah, bisa juga pemberiannya itu misalnya air jeruk, pepaya, pisang, atau gula pasir. Selanjutnya yaitu diet hipermesis gravidarium pada ibu hamil yang kedua atau diet hipermesis 2. Nah, diet ini diberikan bila rasa mual dan muntah sudah berkurang. Nah, diet ini diberikan secara berangsur dan dimulai dengan memberikan bahan makanan yang bernilai gizi tinggi. Minuman tidak diberikan bersamaan dengan makanan. Seperti tadi berarti ya, Bu. Nah, pemilihan bahan makanan yang tepat pada tahapan ini dapat memenuhi kebutuhan gizi, kecuali kebutuhan energi. Nah, apa saja sih contoh makanannya? Jadi makanannya itu ada daging, sayuran, terus buah-buahan, biskuit, agar-agar, susu, ayam, dan tempe. Nah, jadi diet hipermesis 2 ini ibu harus mengkonsumsi yang sudah saya sebutkan tadi ya, Bu. Nah, selanjutnya ada diet hipermesis 3. Nah, diberikan kepada pasien atau ibu hamil hipermesis gravidarium ringan. Nah, di sini dia diberikan sesuai kesanggupan pasien atau ibu hamil tersebut, dan minuman boleh diberikan bersama makanan. Kalau ini boleh ya, Bu, boleh bersama makanannya. Nah, makanan pada diet ini mencukupi kebutuhan energi dan semua zat gizi. Nah, contoh makanannya apa saja? Nah, contoh makanan ini itu sama seperti diet hipermesis kedua. Ada makan daging, sayuran, buah-buahan,
terus juga biskuit, agar-agar, dan minum susu, makan ayam dan tempe. Nah, jadi Ibu bisa lihat di PPT saya ya, di sini ada kebutuhan protein. Nah, kebutuhan protein sedang yaitu 10 sampai 15% dari kebutuhan energi makanan yang diberikan dalam bentuk kering. Nah, apabila ibu hamil kurang mengkonsumsi protein, maka produksi air susu pun akan berkurang. Nah, kemudian cadangan protein dalam tubuh juga akan berkurang. Nah, akibatnya anak yang lahir mengalami gizi kurang dan juga tumbuh dengan tidak normal serta kurang cerdas. Nah, jadi akibat kekurangan protein semasa kehamilan dapat berpengaruh pada bayi tersebut. Bayi akan mengalami pertumbuhan janin terlambat atau PJT. Nah, kemudian berat bayi lahir rendah atau BBLR dan perkembangan otak bayi tidak optimal. Nah, jadi kebutuhan protein itu sangat penting bagi janin ibu tersebut atau bagi bayi tersebut. Nah, selanjutnya ada akibat dari kekurangan protein. Nah, jadi akibat dari kekurangan protein ini, terutama bagi ibu hamil yang kekurangan protein, proses konsepsi pun bisa gagal. Karena protein yang fungsinya membangun sel-sel ini gagal membentuk sel tersebut. Nah, selain itu, ibu hamil bisa mengalami anemia akibat janin yang kekurangan protein karena janin mengambil protein ibunya. Nah, sebelumnya ibu tahu nggak sih anemia itu apa? Saya dengar dari orang kalau anemia itu kayak kekurangan darah gitu. Nah, baik, bener ya. Jadi anemia itu kekurangan darah. Kemudian bahkan jika ibu hamil kekurangan protein bisa menimbulkan terjadinya preeklamsia atau keracunan kehamilan. Nah, jadi edukasi atau penkes kesehatan mengenai diet hipermesis pada ibu hamil sudah selesai. Apakah ada yang mau ibu tanyakan? Saya mau nanya, fungsi dari diet hipermesis gravidarium itu seperti apa ya? Nah, jadi untuk menghindari atau mencegah terjadinya hipermesis gravidarium yang dapat menyebabkan komplikasi selama kehamilan pada organ tubuhnya. Nah, diantaranya itu kelainan organ hepar, jantung, otak, dan ginjal. Nah, itu ya Bu, tadi sudah saya jawab. Nah, selanjutnya coba saya mau bertanya, kan tadi Ibu sudah mengerti ya mengenai diet hipermesis gravidarium pada ibu hamil. Ibu, jadi saya mau bertanya balik ke Ibu, mau mengevaluasi. Kan Ibu tadi sudah mendengarkan saya, katanya Ibu sudah jelas apa yang sudah saya jelaskan mengenai hipermesis gravidarium pada ibu hamil. Nah, coba apa sih tujuan dari diet hipermesis gravidarium ini? Seingat saya sih tadi untuk menurunkan rasa mual dan muntah ya Sus. Ya, baik. Betul ya, tapi masih ada banyak lagi. Selain menurunkan rasa mual dan muntah, juga mengganti kehilangan cairan elektrolit, memenuhi kebutuhan nutrisi, dan mengatasi kehilangan berat badan ibu hamil. Baik, kalau begitu terima kasih Ibu sudah memperhatikan saya tentang penkes atau edukasi mengenai hipermesis gravidarium pada ibu hamil. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.